Haleluya, puji Tuhan. Sukacita luar biasa kita rasakan ketika kita menghampiri Tuhan dalam hadirat-Nya, amin. Hidup yang dekat dengan Tuhan itu istimewa. Hidup yang dekat dengan Tuhan membuat kita semakin hari semakin antusias dengan Tuhan. Rekan-rekan Cifire, hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Allah. Saya berikan tema mengenai dewasa dalam pemikiran. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, ayo kita baca sama-sama ya. Saudara-saudara yang ada di rumah, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Kalau kita lihat ayat ini, kita tentu melihat sebagaimana seringkali orang tua kita mengarahkan, mendidik kita untuk kita menjadi pribadi yang dewasa. Rekan-rekan Cifire, pasti kalian merasakan bagaimana kerinduan setiap orang tua, ya, orang tua kita masing-masing, mereka mengharapkan punya anak yang dewasa, ya. Pribadinya dewasa, bukan hanya soal usianya semakin dewasa. Ya, tentunya itu pasti orang tua ingin anaknya pertumbuhan fisiknya pun normal, sehat, bertumbuh dengan baik, sampai akhirnya menempuh pendidikan juga dengan baik. Dan di balik itu semuanya adalah dia ingin anaknya ini menjadi pribadi yang benar-benar dewasa. Dan dewasa diantaranya yang diharapkan oleh orang tua adalah dewasa dalam pemikiran. Dewasa dalam berpikir. Ini tema kita ya. Nah, ciri orang dewasa secara umum yang jelas pasti apa? Tanggung jawab. Kemudian ya, dia akan berjuang sedemikian rupa untuk supaya bisa meraih hidup yang lebih baik, ya. Menikmati hidup yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dewasa itu dia akan bijak di dalam bergaul, bijak dalam berbicara. Artinya kalau mau ngomong mikir dulu. Ya. Walaupun seringkali nafsu anak muda adalah maju dulu baru mikir. Itu nafsu anak muda secara umum, makanya seringkali tawuran, ya, ribut dulu, baru kemudian oh salah toh, ternyata kamu yang benar, kenapa kamu yang dipukul, ya itu kan orang dunia saudara. Seringkali bertindak dulu, mikirnya belakangan, itu tidak dewasa, karena orang yang dewasa dia akan bijak dalam bertindak juga bijak dalam berbicara. Ketika dia mau bertindak mikir dulu, ini orang dewasa, ya. Dan orang yang dewasa ini tidak mudah menyerah. Semakin dewasa, semakin banyak tantangan. Semakin dewasa, semakin banyak kesulitan. Tetapi justru itu membentuk hidupnya menjadi orang yang benar-benar dewasa. Gak nyerah, gak putus asa. Ada tantangan apapun, oh ini justru menjadi batu pijakan saya untuk saya bisa berhasil. Ini dewasa. Ya. Dan orang dewasa ini, dia mau dikoreksi, mau diinterupsi, mau dikritik, ya, tidak mudah tersinggung, berani mengakui kesalahannya. Demikian juga dia juga akan menjadi pribadi yang tidak mudah ngambul, ya, tidak mudah ngambek dan sebagainya. Karena apa? Karena dewasa. Dan kedewasaannya seperti ini sangat didambakan oleh orang tua, oleh Tuhan juga, oleh pemimpin-pemimpin rohani. Makanya bagi kita sekalian kita harus menyadari, kita ini anak muda, tetapi pemikiran kita tidak boleh seperti anak-anak. Boleh seperti anak-anak dalam hal apa? Tadi ayat yang kita baca, dalam kejahatan. Ini maksudnya adalah kita tidak paham apa-apa tentang kejahatan. Ya, jadilah anak-anak dalam kejahatan itu maksudnya kan kalau orang dewasa, kalau kita lihat mungkin dalam film-film yang pernah kalian lihat tentang bagaimana
Orang mau membobol bank, membobol ATM, dan mikir bagaimana caranya. Anak kecil tidak ada pikiran seperti itu. Tidak ada pikiran untuk niat jahat, menjahili orang, pukul orang. Memang ketika mungkin waktu masih kecil kadang-kadang anak itu tahu-tahu mukul temannya. Atau jambak rambutnya. Kenapa? Dia belum tahu, pokoknya dia lagi kesel, dia pukul. Tapi sebenarnya itu sebagai respon. Tapi ketika orang tua mulai mengatakan, tidak boleh. Kalau kamu mukul temanmu sakit, kamu melukai. Ya, mulai anak itu paham. Ya. Jadi artinya anak-anak dalam kejahatan artinya tidak pernah ada dalam pemikirannya niat sesuatu yang jahat. Daud sendiri pernah berkata, Tuhan, kalau ada niat yang jahat dalam hatiku, tegur Tuhan. Ingatkan aku, sadarkan aku. Supaya kalau toh jalan-jalanku salah, berarti dia meminta ketika jalanku salah, tindakanku salah, cara berpikirku salah, aku tidak menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa secara rohani, tegur Tuhan, ingatkan Tuhan. Ya. Ini karakter orang yang memang menyadari bahwa dia harus dewasa di dalam rohaninya. Ya, jadi dia pasti minta dikoreksi, minta untuk kasih tahu saya ya. Ya. Ingatkan saya ya, kalau saya bikin salah, kalau saya telat, ingatkan saya ya. Ya, kalau saya kelolosan, ingatkan saya ya. Itu kerinduan orang-orang yang dewasa, terutama dewasa dalam pemikiran. Ya. Nah, sesuatu yang ada di sekeliling kita itu selalu punya hukum, siapa yang kuat, dia yang bisa memberi pengaruh. Ya. Repotnya kan begini saudara, ketika susu sebelanga ada nila setitik, rusak itu. Siapa yang kuat? Rupa-rupanya nilai yang setitik. Padahal susu sebelanga itu bagus. Nila setitik tidak berguna sebenarnya kalau untuk hal-hal yang justru merusak. Ya. Kadang-kadang setitik nila itu akan berguna untuk yang lain ketika dipakai untuk mewarnai. Tetapi kalau untuk netes di susu, rusak, bikin rusak. Ya. Kemudian kalau kita bicara misalnya segelas air, kita taruh gula di sana. Air itu tetap tawar? Tetap tawar, karena gulanya cuma sebutir. Sekarang kalau air putihnya segelas, gulanya 2 sendok. Cuma 2 sendok loh dibandingkan dengan air putih segelas. Gulanya air di gelas itu berubah? Berubah. Siapa yang kuat? Gula. Demikian juga dengan garam dan sebagainya. Nah sekarang ada kekuatan-kekuatan yang positif yang mempengaruhi yang negatif. Tetapi ada juga kekuatan yang negatif mempengaruhi yang positif. Aturannya adalah siapa yang kuat, dia yang bisa memberi pengaruh. Nah makanya begitu pentingnya Tuhan menghimbau. Rasul Paulus menghimbau jemaat di Korintus, kalian harus dewasa. Artinya orang yang dewasa dia akan menjadi pribadi yang kuat. Kalau dia kuat apa yang terjadi? Dipengaruhi atau mempengaruhi? Mempengaruhi. Siapa yang kuat dia akan memberikan pengaruh. Ketika engkau dewasa rohani, ketika hidupmu memiliki karakter Kristus, siapa yang mempengaruhi? Engkau yang mempengaruhi. Mempengaruhi siapa? Teman-teman di sekitarmu. Tetapi sebaliknya, kalau rohanimu lemah, engkau tidak dewasa rohani, engkau bergaul dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan kebetulan teman-temanmu itu ada hal-hal yang tidak baik yang dia lakukan. Siapa yang dipengaruhi? Yang lemah. Ya. Karena itu betapa pentingnya kita dewasa. Karena dengan kita dewasa berarti kita membentuk hidup kita menjadi pribadi yang kuat. Kuat rohani kita. Menghadapi tantangan apapun kita kuat.
Untuk kita menjadi pribadi yang kuat secara rohani, perlu bagi kita untuk kita konsumtif. Atau kita menjadi pribadi yang suka mengkonsumsi firman Allah. Ya. Firman Allah itu menjadi kebutuhan yang mendesak. Bagi siapa? Bagi kita. Bagi kita sekalian, bagi kalian rekan-rekan muda G-Fire. Karena apa? Karena dewasa, menjadi pribadi yang dewasa dan kehidupan dunia masa-masa sekarang ini banyak pengaruh-pengaruh yang iblis gunakan karena dia tahu tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Tidak lama lagi peristiwa di mana seluruh dunia ini akan melihat kedatangan Tuhan. Iblis tahu tidak lama lagi. Makanya dia akan menggunakan kekuatannya. Wahyu katakan iblis datang dengan geramnya yang dahsyat. Jadi artinya apa? Dia ingin menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan, mempengaruhi anak-anak Tuhan. Karena itu, betapa pentingnya kalian menjadi pribadi yang konsumtif terhadap firman Allah. Menjadi pribadi yang selalu mengejar firman Allah, menjadi kebutuhan yang mendesak dalam hidupmu. Ya. Kemudian yang kedua, miliki pribadi yang dewasa itu karena berkualitas. Artinya begini, engkau dikenal orang memang karena engkau berkualitas. Bukan engkau dikenal orang karena garang, suka ngambul, temperamen, suka marah. Begitu disebut nama, kenal saya. Loh kok kenal? Siapa yang enggak tahu dia? Tukang marah. Nah ini kan dikenal karena tidak berkualitas. Jadi jadilah pribadi yang dikenal karena memang saudara berkualitas. Dikenallah karena saudara itu baik, punya potensi, aktif. Karena saudara ketika teman-temanmu bersahabat dengan engkau, mereka merasa nyaman, dia anak yang baik. Ya. Dia anak yang tidak membeda-bedakan siapa, dan walaupun saya ini tidak punya apa-apa, tapi kalau ada dia, saya merasa nyaman. Karena dia tidak membeda-bedakan. Walaupun dia kaya, banyak teman-temannya yang kaya, yang tidak peduli dengan saya, tetapi dia tidak. Ya. Jadi ketika orang mendengar namamu, nama kita, dia berkata, dia baik. Ya. Ini kan berarti Tuhan muliakan kita. Karena apa? Karena kita berkualitas. Karena kita dewasa. Untuk menjadi dewasa, betapa pentingnya kita ini membangun kehidupan doa. Persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Ya. Kita membangun kehidupan doa. Saya selalu dorong saudara, ayo bangun kehidupan doa. Miliki kehidupan doa. Jangan hanya doa makan, doa mau tidur. Tetapi miliki doa dengan penyembahan kepada Tuhan. Ketika engkau mau tidur, luangkan waktu untuk menyembah Tuhan lebih dahulu. Tapi kalau makan jangan menyembah Tuhan dulu ya saudara. Nanti nasinya dingin, tidak enak. Ada waktu khusus di mana ketika semua sudah engkau selesaikan dan waktunya untuk engkau bisa santai, coba ambil waktu itu untuk engkau menyembah Tuhan. Berdoa, sebut saja, terima kasih Tuhan. Karena orang yang dewasa itu suka bersyukur. Orang yang dewasa rohaninya, dewasa dalam pemikirannya, dia akan memikirkan selalu bagaimana caranya supaya saya menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bagaimana caranya saya menjadi anak muda yang bisa berbuat lebih banyak lagi dari hal-hal yang lalu. Saya lebih kreatif, saya lebih aktif, saya lebih setia, saya lebih lagi memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ini dewasa. Ya. Dia selalu berpikir bagaimana supaya dia bisa menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Dan supaya dia tidak murtad. Ya, ini dewasa saudara. Kenapa saya garis bawahi kata murtad ini? Tantangan iman di hari-hari ini semakin luar biasa.
dihadapi oleh orang percaya. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan pernah berpaling membelakangi Yesus. Karena Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Ketika engkau meninggalkan Yesus, hidupmu bukan apa-apa, engkau bukan siapa-siapa, bahkan engkau tidak akan punya tempat di sorga. Jangan pernah murtad, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jadilah pribadi yang dewasa, setiap tantangan yang ada, dan katakan, apapun yang terjadi, saya mau tetap beriman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya ingin selalu berbuat lebih banyak kepada Tuhan. Nah, pribadi yang dewasa, ini dia selalu berinisiatif untuk senantiasa merenungkan jalan hidupnya. Artinya begini, ya, apakah sepanjang hari ini saya sudah bikin salah ya? Saya sepanjang hari ini melakukan hal-hal yang tidak benar pada Tuhan. Oh iya, saya sempat kecewakan si A. Oh saya sempat membantah apa kata orang tua. Oh saya sempat menunda-nunda pelayanan atau menunda ketika Roh Kudus berbicara kepada saya. Ya. Jadi orang dewasa dia akan selalu merenungkan akan jalan hidupnya. Saya hari ini sudah berdoa belum ya? Saya hari ini sudah baca Alkitab belum ya? Oh iya saya harus bersyukur kepada Tuhan. Ketika dia mulai ambil tindakan respon-respon seperti ini, hal yang besar Tuhan akan nyatakan. Ya. Nah saudara, betapa pentingnya kita tahu dengan siapa kita percaya. Di dalam firman-Nya sendiri, seorang tokoh Alkitab berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayub sendiri berkata, penebusku hidup. Dia tahu bahwa penebusnya itu hidup. Mesias. Demikian juga kita harus menyadari bahwa Allah yang kita sembah itu hidup. Amin. Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kita. Saya tutup di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak pasti punya kemiripan dengan bapaknya. Kalau bapak kita Yesus, maka kalau kita disebut sebagai anak-anak Allah, anak-anak Yesus, berarti kita mirip, serupa dan segambar. Ya. Siapa itu? Saya katakan. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Saya. Karena itu saya tidak panjangkan kebenaran firman Allah. Saya ingin angkat pujian dan mengajak saudara sekalian mengangkat pujian ini, Tuhan yang besar. Saya hidup karena percaya. Dan Tuhan yang berjanji itu setia. Dan itulah yang Tuhan rindukan ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan berjanji dan janjinya itu ya dan amin. Demikian juga Tuhan mau hidup kita hidup dalam jalan-jalannya.